Selamat malam teman-teman semuanya. Malam Aisyah. Malam. Ya baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan berdiskusi terkait materi keterampilan dasar mengajar. Oke, langsung aja dong. Next slide selanjutnya. Oke, nah topik diskusi kita yang pertama itu mengapa keterampilan mengajar itu penting. Nah mungkin dari teman-teman dulu nih ada yang mau memberi pendapat kenapa sebagai seorang guru itu tuh harus memiliki keterampilan dalam mengajar gitu. Mungkin untuk teman-teman yang memiliki pendapat atau ingin menyampaikan suatu argumen gitu bisa langsung on mic aja. Oh oke, Hanil silakan. Oke, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, keterampilan mengajar itu penting karena guru itu harus profesional. Jadi guru itu harus menguasai dulu kemampuan dia dalam mengajar sebelum dia Ya berarti keterampilan mengajar itu penting karena kan kita juga bakalan nyampein suatu materi ini. Kalau misalnya kita nggak punya keterampilan juga kan nanti gaya belajar kita monoton, belum tentu kan ilmu yang nantinya bakalan mau kita sampaikan ke peserta didik bakalan bisa tersampaikan dengan baik gitu. Makanya sangat diperlukannya keterampilan mengajar itu bagi guru. Nah mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Saya izin menambahkan, suara saya kedengaran jelas nggak? Ya kedengaran kok. Oke Aisyah silakan. Oke, jadi kan dalam proses pembelajaran itu seorang guru kan harus mampu tuh mengaplikasikan keterampilan dasar pengajarnya itu, yang diantaranya kan agar suasana kelas juga kan terlaksana secara kondusif. Nah, dalam keterampilan mengajar ini kan ada beberapa poin yang harus dikuasai oleh seorang guru. Contohnya kan dalam membuka dan menutup suatu penyampaian materi di dalam kelas, terus ada juga keterampilan pengelolaan kelas, keterampilan bertanya, dan keterampilan menggunakan variasi yang lainnya. Nah, jadi kalau menurut saya, mengapa keterampilan mengajar itu sangat penting, karena kita sebagai calon guru ataupun pendidik harus menguasai hal tersebut, agar di mana nanti pada saat kita menyampaikan materi itu dapat sampai gitu ke peserta didiknya atau muridnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, baik ya terima kasih Aisyah. Jadi yang disampaikan Aisyah itu benar sekali ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait topik-topik keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru itu apa aja gitu. Tapi untuk cara garis besar tadi kan udah disampaikan oleh Aisyah gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pendapat lagi terkait mengapa keterampilan mengajar itu penting. Mungkin dilanjut aja dulu materi selanjutnya. Oke, lanjut aja ya. Oke, next slide. Oke, sekarang nih kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu yang akan dibahas yaitu keterampilan apa saja yang perlu dikuasai oleh guru. Gitu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sebelum kita masuk ke slide selanjutnya gitu. Ini sebagai garis besarnya aja gitu, kayak pengantarnya gitu, kayak keterampilan yang perlu dikuasai itu apa aja gitu. Izin memberikan tanggapan, Aisyah. Ya, Mia, silakan. Oke, makasih Aisyah. Jadi yang diperlukan oleh guru itu yang akan dikuasai yang pertama tuh keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka, dan yang terakhir keterampilan untuk menutup pelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dania. Iya benar banget. Jadi keterampilan yang perlu dikuasai itu ya yang tadi disebutin sama Dania itu ya ada keterampilan bertanya, membuka dan menutup forum, terus juga keterampilan menjelaskan dan masih banyak lagi gitu. Nah nanti kita bakalan menjabarkan secara satu persatu terkait keterampilan apa saja yang dapat dikuasai oleh guru. Mungkin Rindang bisa langsung aja ke next slide. Oke, yang pertama ini ada keterampilan bertanya. Langsung aja Rindang, next slide. Oke, jadi pada keterampilan bertanya ini dibedakan menjadi dua kategori ya. Yang pertama itu bertanya tingkat dasar dan bertanya tingkat lanjut gitu. Jadi guru itu harus memiliki keterampilan bertanya. Nah,
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya kayak bertanya tingkat dasar itu tuh seperti apa dan bertanya tingkat lanjut itu yang bagaimana gitu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Saya izinin. Oh iya, Sabena silakan. Jadi kalau untuk bertanya tingkat dasar itu yang dilakukan oleh guru ya, untuk pada peserta didiknya itu adalah ungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Biasanya dalam belum masuk ke materi atau sudah masuk ke materi, tapi pertanyaannya yang dasar-dasar saja. Kemudian memberikan acuan pertanyaan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari peserta didik. Itu untuk bertanya tingkat dasar. Kalau untuk bertanya tingkat lanjut, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat juga. Ya, oke, benar sekali Sabena. Nah, itu merupakan penjelasan terkait bertanya tingkat dasar gitu. Jadi kayak guru tuh memberi pertanyaan yang sifatnya masih dasar gitu. Mungkin kayak cara pengertian atau mungkin ya yang masih dasar-dasarnya gitu. Nah, mungkin terkait yang poin nomor 2 ada yang ingin menyampaikan pendapat. Izin menambahkan Aisyah. Ya, boleh, Lintang. Silakan. Iya, terima kasih Aisyah sebelumnya. Jadi berdasarkan materi yang ada di kelas itu, bertanya tingkat lanjut itu contohnya seperti apa. Jadi untuk pertanyaan tingkat lanjut itu, komponen-komponen keterampilannya itu contohnya seperti yang pertama itu pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, dan yang kedua itu ada pengaturan urutan pertanyaan, selanjutnya ada penggunaan pertanyaan pelacak, dan yang terakhir yaitu ada peningkatan terjadinya interaksi. Itu tambahan dari saya, Aisyah. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang lain ingin menambahkan, boleh. Saya mau menambahkan dari Rindang. Ya, baik. Terima kasih Lintang dan aku persilakan Hanil untuk menambahkan. Oke, saya juga setuju dengan jawaban Rindang tadi. Namun saya kalau boleh ingin menyimpulkan jawaban dari Rindang tadi bahwa pertanyaan tingkat lanjutan itu dia lebih memfokuskan kepada murid itu untuk berpikir. Jadi kita memancing murid itu berpikir. Kalau di pertanyaan yang tingkat sederhana yang sebelumnya itu, murid itu hanya menerima informasi dan menjabarkannya. Sedangkan kalau di tingkat lanjutan ini, siswa itu lebih dipancing kognitifnya untuk berpikir lebih dalam lagi, gitu. Ya, baik, terima kasih Hanil atas tambahannya. Ya, jadi benar kalau untuk tingkat dasar itu mungkin tujuan guru itu untuk melatih seberapa jauh kemampuan mereka gitu, kayak dasar-dasar misalnya kayak pengertian dari apa gitu. Nah, itu kan mereka mengetahui jawaban tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh gitu, baik itu dari buku ataupun dari media-media yang lain. Nah, sedangkan untuk tingkat lanjut ini, benar yang dikatakan oleh Hanil itu untuk melatih kognitif siswa, jadi di situ siswa sangat dilatih untuk bisa memberikan pendapat masing-masing gitu. Oke, bisa langsung aja next slide, Rindang. Oke, pada poin selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan terkait keterampilan memberi penguatan itu yang seperti apa dan contohnya bagaimana? Aku izin menyampaikan. Ya, Armiza silakan. Menurutku penguatan itu merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan feedback bagi siswa atau perbuatannya bagi suatu tindakan, dorongan, atau koreksi untuk siswa. Contohnya itu kayak sebelum pembelajaran itu kita sebagai tenaga pengajar menyuruh siswa untuk menonton video motivasi gitu sebelum pembelajaran gitu, Ai. Ya, oke, baik. Terima kasih Armiza. Ya, jadi kurang lebih untuk keterampilan memberi penguatan itu di situ kayak peran guru itu sebagai motivator gitu. Jadi bisa mungkin guru itu memberi suatu penguatan bagi siswa dengan memberi semangat kepada siswa ataupun memberi apresiasi terhadap kemajuan yang diperoleh gitu. Dan juga salah satu keterampilan memberi penguatan ini guru itu bisa mengelola kelas dengan baik gitu. Jadi bisa membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan gitu, yang mana di situ murid itu bisa jauh lebih semangat dalam belajarnya.
Jadi terima kasih untuk Armiza dan untuk keterampilan memberi penguatan kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi terkait poin kedua. Izin masuk. Oh, Izin menambah. Oke, ulang-ulang 1, 2, 3. enggak, Saya Raipan dulu tadi. Oke, Raipan. Raipan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Aisyah atas kesempatannya. Menurut saya, keterampilan memberikan penguatan adalah bagaimana respon kita sebagai seorang guru atau tenaga pendidik kepada peserta didik dalam segala hal bentuk, baik itu verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengkoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa gitu. Terus untuk tujuan dari penguatan ini menurut saya adalah yang pertama ada meningkatkan perhatian daripada siswa, kemudian yang kedua membangkitkan dan memelihara motivasi belajar dari peserta didik, kemudian memudahkan peserta didik untuk belajar, dan yang keempat adalah meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif dari peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih Aisyah. Ya baik, terima kasih Raipan atas penjabarannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan. Oke, Lucy, silakan. Izin menambahkan contoh dari memberikan penguatan kepada peserta didik ya. Memberikan penguatan dapat dilakukan secara verbal, berupa kata-kata atau kalimat pujian, dan secara non-verbal, berupa pendekatan dan sentuhan kepada siswa. Teknik pemberian penguatan kepada siswa hendaknya berdasarkan kebutuhan, misalnya pemberian penghargaan atau ganjaran, pujian, persaingan, dan kerjasama. Sekian tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya, Lucy. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menambahkan. Oke, mungkin kita bisa langsung ke poin selanjutnya ya, Ndang. Oke, selanjutnya yaitu mengadakan variasi pembelajaran. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait poin izin menyampaikan S. Ya oke. Mungkin Rizky Mai dulu. Rizky, aku percaya. Oke, menurut saya ya, mengadakan variasi pembelajaran itu maksudnya itu keterampilan guru untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai media atau berbagai metode yang bervariasi agar peserta didik itu tidak merasa bosan hanya menggunakan metode itu saja. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Rizky atas tambahannya. Jadi untuk mengadakan variasi pembelajaran ini, jadi kayak guru itu diharuskan untuk bisa membuat keterampilan dalam mengajar gitu, dan membuat pembelajaran itu lebih bervariasi gitu, supaya dapat menarik perhatian dari peserta didik itu. Terima kasih Rizky atas tambahannya. Mungkin dari Resita ingin menambahkan? Iya, Aisyah. Izin menambahkan Aisyah. Tanya. Ya, oke. Ya, saya izin menambahkan sedikit dari pernyataan dari Rizky tadi, di mana secara umum keterampilan variasi pembelajaran itu adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian siswa dan tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik dalam belajar, serta menghilangkan kebosanan dan kejenuhan dalam kejenuhan peserta didik dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu saja, Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Resita atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Oke, Cindy. Aku persilakan. Saya Cindy izin menambahkan
perhatian siswa yang menurun, yang kedua kurangnya partisipasi siswa, yang ketiga kurangnya waktu untuk menambah materi pelajaran, dan yang keempat kesulitan mendapatkan media. Itu kendala yang dihadapi guru dalam mengadakan variasi. Oke, baik, terima kasih atas tambahannya Cindy. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu juga ya, jadi mungkin untuk Niki dan juga teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan di poin-poin yang lain gitu. Oke. Jadi langsung aja kita pindah ke slide selanjutnya, Dang. Oke. Pada poin keempat ini yaitu keterampilan dalam menjelaskan. Jadi di sini guru diharuskan untuk memiliki keterampilan dalam menjelaskan suatu materi ataupun menjelaskan hal-hal lainnya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat terkait bagaimana keterampilan menjelaskan yang baik bagi seorang guru. Gitu. Apa persilakan? Izin menambahkan. Memberikan pendapat. Oke, Sabina. Jadi dari keterampilan menjelaskan ini adalah penyajian informasi secara lisan, artinya yang dijelaskan itu harus dengan singkat, padat, dan jelas. Yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu sama lainnya. Misalnya sebab dan akibat. Menjelaskannya pun harus sesuai dengan tingkatan-tingkatan pada siswa-siswa, misal untuk SD, SMP, SMA itu pasti berbeda cara menjelaskannya dan harus dilihat dulu, kemudian belajar cara untuk bahasa yang perlu digunakan supaya penjelasannya dapat diterima oleh para siswa, karena kemampuan siswa untuk apa? Mohon maaf, Aisyah bisa dibantu untuk Ya, mungkin boleh menangkap, membantu. Untuk menangkap penjelasan tersebut. Untuk menangkap penjelasan tersebut tentu berbeda-beda karena dari pengalaman-pengalaman yang mereka jalani. Terima kasih, Aisyah. Oke, baik, terima kasih Sabena, penjelasannya sangat lengkap banget ya Sabena. Mungkin satu lagi nih dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi nggak? Izin menambahkan. Oke, Adinda, silakan. Baik, Aisyah. Di sini saya ingin menambahkan keterampilan menjelaskan itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena suatu kegiatan belajar mengajar biasanya didominasi oleh pembicaraan guru yang berupa penjelasan. Penjelasan guru sangat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman mengenai materi pokok pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Adinda atas pemaparan atas penjelasannya gitu. Baik, langsung sebelumnya ada yang mau nambahin lagi nggak dari teman-teman? Atau udah cukup? Cukup sepertinya. Oh, cukup ya, oke. Kalau gitu langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu keterampilan guru. Atau lagi 6. Nah, untuk yang bawah-bawah, oke. Selanjutnya itu keterampilan guru dalam membuka dan menutup pembelajaran. Gitu. Nah, ini kan poin penting banget ya. Jadi kayak apa yang harus dilakukan guru ketika membuka dan apa yang harus dilakukan guru ketika menutup pembelajaran gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan gitu, kayak kegiatan yang harus dilakukan guru ketika membuka dan menutup pembelajaran itu seperti apa? Silakan. Ya. Baik, Saudara Hanil. Baik, kalau untuk membuka itu biasanya ada absensi dan doa. Kalau menutup itu ada evaluasi dan kesimpulan. Nah, kalau salah satu dari semua ini tidak ada, maka pembelajaran itu menjadi tidak tersampaikan. Gitu. Misalkan kita membuka pelajaran nih, tapi nggak ditutup. Nah, nanti kan muridnya pasti merasa kayak pembelajaran itu yang tadi itu buat apa begitu kan. Jadi di akhir itu guru memberi kesimpulan bahwa pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang ini dan apa yang kita dapat pada hari ini gitu. Iya, baik. Ya benar sekali yang disampaikan oleh Saudara Hanil. Jadi kegiatan yang harus dilakukan guru ketika membuka dan menutup pembelajaran itu ya absensi, terus juga harus bisa mempersiapkan diri siswa baik itu secara mental dan juga fisik gitu untuk bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu. Dan yang pastinya harus ada kesimpulan dari pembelajaran dan juga evaluasi. Nah, mungkin satu lagi nih untuk teman-teman ada yang mau menambahkan, saya silakan.
Baik ya, jika tidak ada langsung aja ke slide selanjutnya. Sedang. Nah, oke, pada slide selanjutnya ini yaitu topiknya adalah keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, jadi dari pendapat dari teman-teman kira-kira gimana nih cara guru untuk bisa membimbing diskusi kelompok kecil gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin saya boleh kalau belum ada. Oke, Saudara Hanyel, saya persilahkan. Baik, kalau menurut saya contohnya itu misalkan guru itu membagi kelompok kerja kelompok begitu. Kemudian guru itu tidak menjadi salah satu anggota diskusi, melainkan guru itu membimbing agar siswa itu bisa berdiskusi satu sama lain. Jadi guru itu tidak terlibat langsung, tapi dampaknya terasa. Ya baik, ya benar sekali yang dikatakan oleh Hanyel. Jadi di situ kan kayak peran guru tuh juga harus membimbing ya meskipun mereka supaya mereka semakin bisa terarah gitu diskusi mereka sehingga mereka bisa bersama-sama bisa bersama-sama menemukan jawaban. Bahkan oke, sepertinya cukup ya. Oke, next. Nah, oke. Untuk yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, jadi kan kayak guru itu juga harus bisa mengelola kelas dengan baik gitu, kayak sebisa mungkin guru itu harus bisa mengatur supaya kelas itu kondusif gitu, dan juga siswa-siswanya juga bisa belajar dengan baik, dengan nyaman gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan nih kayak keterampilan mengelola kelas itu yang bagaimana gitu. Aku persilahkan untuk teman-teman apabila ingin menyampaikan. Ya baik, kepada Saudara Iqbal saya persilahkan untuk menambahkan. Ya, keterampilan mengelola kelas itu ya gimana cara guru biar membuat atau memelihara kondisi belajar yang optimal, dan guru juga bisa menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar siswa baik di lingkungan sosial ataupun yang lainnya. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara atas tambahannya. Oke, baik, langsung saja mungkin ke slide selanjutnya. Oke, untuk yang poin ke-8 yaitu guru harus memiliki keterampilan dalam membelajarkan kelompok kecil dan individual. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan gitu terkait cara keterampilan yang seperti apa sih yang seperti ini gitu kan. Jadi kayak bagaimana kira-kira guru itu tuh membelajarkan kelompok dan individual. Saya kalau boleh. Baik, Hanyel, saya silakan. Baik, kalau menurut saya membelajarkan kelompok individual itu berarti guru itu seperti yang sebelumnya tadinya masih terkait, namun dalam sini ada juga tentang individual. Jadi guru itu harus mampu membangkitkan jiwa belajar dari para siswa gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Hanyel atas tambahannya ya. Jadi kalau misalnya yang aku baca nih dari Twitter gitu, jadi guru ini dalam membelajarkan setiap kelompok itu tuh jadi tuh harus menyikapinya itu secara sepadan gitu. Jadi kayak di setiap kelompok itu kan terus kan terdiri dari setiap individu gitu. Nah, jadi guru tuh harus membimbing mereka secara merata gitu. Jadi nggak ada istilah diskriminasi gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Hanyel atas tambahannya. Mungkin next slide, Rindang. Nah, oke, ini adalah yang terakhir ya. Jadi keterampilan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi gitu kan. Apalagi kita juga kan sekarang udah masuk ke eranya teknologi gitu. Kayak udah mulai
ngadain pembelajaran kayak blended learning dan segala macam gitu kan, kayak e-learning, dan di situ kan guru juga harus terampil dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang ada gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan terkait bagaimana cara guru dalam meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Mungkin aku persilakan untuk teman-teman yang izin menambahkan. Oke, baik, kepada saudara Rizky Mai, saya persilakan. Mungkin agar guru dapat menambahkan skill dalam teknologi, mereka bisa dapat belajar lewat privat atau dari media seperti YouTube atau web-web lainnya. Dan mungkin bisa minta ajarin ke tetangga apa kerabat-kerabatnya yang memahami suatu teknologi, karena teknologi ini dalam pendidikan ini sangat penting, di mana kemarin kayak contohnya di COVID-19 kemarin kan nggak bisa tatap muka, jadinya teknologi itu penting untuk menjalankan suatu pendidikan. Jadinya dituntut banget seorang pengajar untuk bisa belajar teknologi dan informasi komunikasi. Ya baik, terima kasih kepada Rizky atas tambahannya ya. Jadi salah satu contohnya kan kayak salah satu bentuk kegiatan itu yang mulai dari manual terus beralih ke digital gitu, kayak misalnya kuis menggunakan PC, terus kayak pengumpulan tugas menggunakan Classroom gitu kan. Itu kan salah satu bentuk transisi ya dari cara guru, salah satu bentuk keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Gitu. Saya mungkin Adit, saya persilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kalau menurut saya mungkin untuk guru biar bisa lebih mahir dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, mungkin dari pihak kepala sekolahnya ya. Ini jadi kayak mungkin bisa dalam sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu kayak mengadakan pelatihan. Jadi kayak di pelatihan untuk alat-alat atau media-media yang bisa membantu dalam pembelajaran. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, mohon maaf teman-teman, ini karena waktunya terkena limit ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau menyampaikan pendapat bisa dipercepat gitu. Mungkin dari Dea dulu nih, silakan. Oke, makasih Ay. Mungkin langsung aja ya. Mungkin saya mau menambahkan apa sih manfaat dari keterampilan guru itu, keterampilan menggunakan teknologi komunikasi dan manfaatnya itu dilaksanakan bisa kualitas pembelajaran gitu, memperluas akses terhadap pendidikan dan pelajaran, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Mungkin itu aja. Halo Dea. Suaranya kedengeran ya? Ya udah ya. Kedengeran belum? Terdengar kok, tapi tadi sempat mati. Di sini saya mau menambahkan apa sih manfaat keterampilan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian memperluas dan juga itu bisa memvisualisasikan dari data siswanya, kemudian mempermudah komunikasi. Itu aja. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, jadi kurang lebih untuk pembahasan diskusi kita terkait keterampilan pembelajaran kurang lebih seperti ini gitu. Jadi di sini kita bahas terkait apa saja yang perlu dikuasai guru dalam keterampilan dalam mengasah keterampilan di suatu pembelajaran gitu. Jadi kan guru juga harus memiliki keterampilan mengajar gitu seperti yang tadi sudah dipaparkan. Gitu. Baik, karena kita sudah berada di sesi akhir, jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pembahasan pada hari ini.
Jadi keterampilan dasar mengajar itu merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh guru ataupun tenaga pendidik lainnya dalam menyampaikan ataupun melakukan kegiatan mengajar gitu, supaya lebih efektif, efisien, dan lebih menyenangkan gitu. Nah, untuk keterampilan belajar itu yang pertama ada keterampilan bertanya, selanjutnya ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, selanjutnya keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menjelaskan, selanjutnya keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, keterampilan mengadakan variasi, dengan terakhir keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Baik, itu saja kita menyempatkan hadir di acara diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat kuliahnya. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang mungkin tidak disengaja ataupun disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ai. Terima kasih, Ai. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya guys. Ini boleh di apa? on cam dulu ya, yang bisa on cam mau di SS oleh. Ya, Cepet. guys. Kapan lagi coba kita foto kayak gini? Minimal ini 1 menit lagi. Endang, rekamannya di itu dulu, di post dulu aja. Post dulu aja nggak sih rekamannya? Enggak, ini mau di Bagus. SS bentar aja. Itu udah- SS ya, ya 1, 2, 1, 2, 3. Sabar. Bentar, sekali lagi. Gua ada mas pan sih. Sabar. Yuk, 1, Megang gayung, dia megang gayung. 2. Ini ada. Udah ya. Yuk, sekali lagi. Terima kasih Buat semuanya. tadi. Gue ngobrol boy. Wih, Amir ganteng bener, boy.